Dengarkan visi dan misinya, perhatikan programnya, ingatlah yang dijanjikan, ini penting untuk kualitas pilihan Anda. Partisipasi Anda adalah wujud rasa bakti pada agama, pada bangsa dan pada negara. Kemajuan Kabupaten Kelungkung ditentukan oleh pilihan cerdas Anda. Hanya 5 menit untuk 5 tahun untuk masa depan kita. Datanglah dalam pesta demokrasi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung. Tanggal 27 Juni 2018. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Pastikan Anda memiliki KTP elektronik atau surat keterangan untuk nyoblos. Kenali calon Bupati dan Wakil Bupati, cermati visi, misi, dan programnya. Pilih dengan benar, dan mari kita sama-sama ciptakan pilkada yang damai, tanpa hoax, tanpa money politik, dan tanpa isu sara. Dengan pilkada damai, ciptakan Kelungkung, Santi dan Jagat Hitam. Santi Jagat Hitam. Nayaka Nayotama Sangkara, memilih pemimpin bijaksana yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pastikan Anda memiliki KTP elektronik atau surat keterangan untuk dapat menggunakan hak pilih Anda. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung. Gunakan hak pilih dengan cerdas dan benar, karena suara Anda menentukan nasib Kelungkung 5 tahun ke depan. Jangan mau diintimidasi, tolak politik uang, dan jangan percaya berita bohong, karena pemilih cerdas mewujudkan pemimpin yang berkualitas. Gunakan hak pilih Anda, ayo nyoblos ke TPS. Dengarkan visi dan misinya, perhatikan programnya, ingatlah yang dijanjikan, ini penting untuk kualitas pilihan Anda. Partisipasi Anda adalah wujud rasa bakti pada agama, pada bangsa dan pada negara. Baik, para hadirin yang saya hormati dan pemirsa televisi dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap di gelombang ini, ya, di saluran ini bersama debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung. Kita memasuki segmen 4. Dalam segmen ini, para pasangan calon masing-masing diberikan kesempatan untuk saling memberikan pertanyaan. Dan kemudian pada pertanyaan tersebut yang dijawab akan dapat ditanggapi lagi, ya, sekali lagi, sedemikian rupa, dan alokasi waktunya adalah masing-masing 1,5 menit, ya. Baik, kita mulai saja segmen ini, ya, sesi tanya jawab antara para pasangan calon. Sekarang adalah giliran dari kita masuk mulai segmen ini dengan pasangan calon nomor urut 1, ya, pasangan calon nomor urut 1. Silakan bertanya dalam waktu 1,5 menit atau 90 detik dan kemudian nanti akan dijawab oleh paslon 2. Silakan, pertanyaan dimulai dari sekarang. Baiklah, kami akan bertanya. Waktu. Anda sudah merancang dermaga segitiga emas, tapi Anda lupa janji Anda untuk menuntaskan dermaga yang ada sekarang di Galian C. Itu belum pernah Anda selesaikan. Anda berjanji 2016 akan selesai, tetapi akhirnya ini dikembalikan kepada pusat. Apakah ini juga salah satu bukti ketidakmampuan Anda?
Kemudian, apakah di Kelungkung ini semua sudah sejahtera? Apakah anak-anak sekolah, usia sekolah sudah semuanya tertampung? Sudah angka antisipasi siswa ini sudah terlaksana? Itu yang mungkin perlu kita perhatikan ke depan, sehingga nantinya hal-hal itu tidak bisa terjadi. Baik. Kemiskinan dan juga anak-anak sekolah tersebut. Oke. Terima kasih. Timekeeper, waktu. Oke, sudah. Pas 1,5 menit. Baik, itu pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban dalam waktu juga 1,5 menit dan waktu akan dimulai pada saat mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan Pelabuhan Sigit Gamas, kenapa kami harus segera merancang ini? Karena kekreditan Nusa Penida yang disebabkan kunjungan tamu yang dari hari ke hari sekarang sudah menyentuh 14.000, ini perlu disiapkan transportasi yang terintegrasi yang nyaman. Nah, sedangkan untuk Pelabuhan Gunakse, dari awal memang saya mengatakan harus direvitalisasi. Tetapi pada saat situasi dan penyelesaian program dari pusat ke daerah, di mana pada saat itu kalau itu diteruskan, maka PAD Kelungkung akan bisa habis digunakan untuk memelihara dermaga. Nah, oleh sebab itulah, tentu kita harus berbicara dengan pemerintah pusat. Karena apapun yang kita lakukan, koordinasi dengan pemerintah pusat bukan masalah jalur-jaluran. Tetapi apapun yang kita lakukan, asal kita mempunyai kinerja yang baik, pemerintah pusat akan turun juga. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Terus masalah sejahtera, tentu ini merupakan sebuah mimpi. Siapapun menjadi pimpinan dari pusat, provinsi sampai daerah, intinya mimpi kita adalah sejahtera. Tapi pertanyaannya apa kita sejahtera? Yang penting kita mempunyai komitmen dan kita mempunyai strategi bagaimana menjaga dan membuat masyarakat sejahtera sesuai dengan potensi yang ada. Dan tentu taraf kesejahteraan itu bisa dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Kelungkung sekarang sudah menyentuh 6,2% di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Baik, waktunya habis. Saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu 1,5 menit, silakan dimulai dari sekarang. Pembangunan dermaga tidak mesti harus menggunakan PAD. Karena dalam skema pembangunan dermaga itu ada dana sharing pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Di sini dicari komitmen, di mana letak komitmen pemerintah kabupaten untuk mempersiapkan jalan, bukan membangun dermaga. Kalau dermaga itu tanggung jawab pemerintah pusat, kantornya tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga kita punya jalur inilah yang nantinya mampu memberikan nilai lebih untuk membangun Kelungkung yang lebih cepat, memberikan solusi pembangunan agar pembangunan cepat selesai. Sehingga jalur inilah perlu. Kalau bapak-bapak tidak punya jalur, tidak mungkin bisa masuk tenaga kontrak. Kalau bapak-bapak tidak punya jalur, tidak mungkin mendapat bantuan hibah, bantuan bansos. Inilah perlunya kita punya jalur. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, silakan. Ya, mungkin ini juga kita, kalau kami itu akan merevitalisasi dermaga yang sudah ada. Masalah keamanan itu bisa kita koordinasi dengan aparat untuk menjaga bagaimana peredaran narkoba dari yang ada sekarang di Kusambe. Dermaga yang ada di Kusambe itu kita revitalisasi, yang ada di Nusa Penida itu yang kita revitalisasi. Ini mereka adalah perintis dermaga sehingga perlu mereka diberikan perhatian. Baik, waktunya habis. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjutkan debat pada hari ini. Sekarang adalah giliran dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1,5 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Salah satu keberhasilan pembangunan adalah dana atau anggaran. Tetapi yang lebih penting bagaimana kita bisa membuat sistem yang baik. Seperti misalnya di rumah sakit, ada dokter, ada perawat, dan bidan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah simekrame, saya kutip pernyataan Pak Ketut Mandir. Lanjut Pak, silakan lanjut. Pangten cara BPJS. Amun ke rumah sakit, pakai fasilitas apa? BPJS. Nu kilang-kilang perawati,
kisi-kisi perawate jalur umum saja Pak Pang Enggal ditangani gitu. Pertanyaan saya, perawat yang mana saudara maksud? Dan di fasilitas kesehatan di mana itu terjadi? Kemudian yang kedua, saya juga bertanya. Baik, lanjut, silakan. Pangsing Cara Kelungkung DAK 0. Sedangkan DAK Kelungkung itu dari 111 sampai 128 miliar. Karena kata Anda tidak mempunyai jalur, ya. DAK Kelungkung itu 128 miliar. Ada PJS di sana, ada DPRD. Nah, pertanyaan saya, tolong itu dikoreksi. Kemudian Pak Cokodo Bagus juga mengatakan dalam sebuah wawancara, ya, dengan Bali Pos, Bapak mengatakan TOS adalah seremonial dan terkesan tidak ada kegiatan. Sedangkan ini diakui sebagai inovasi 99. Tolong saudara jelaskan dan berikan, mungkin ada konsep yang terbaik untuk itu. Terima kasih. Baik, kita tenang dulu. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dalam waktu 1,5 menit. Saya persilakan mulai dari sekarang. Terima kasih. Sekarang kita sebagai masyarakat Kelungkung, mari kita bersama-sama ke Desa Lepang. Ada jerumangku di sana meninggal akibat pelayanannya tidak becus di rumah sakit. Itu yang kami tunjukkan bukti di Desa Lepang. Selanjutnya DAK. DAK ini di pusat banyak ada kementerian, tetapi ada DAK dari beberapa kementerian yang 0. Bukan kami menyebutkan semua kementerian itu memberikan DAK 0. Kalau kita komunikasi sejalur, senapas, seirama, semanajemen, sangatlah diberikan kemudahan untuk mengakses berkomunikasi. Selanjutnya silakan lengkapi Pak Cokodo Bagus. Silakan. Ini tentang inovasi, apakah ini inovasi daerah yang sesuai dengan undang-undang atau tidak, itu perlu juga diketahui bahwa di Bali hanya baru Tabanan yang mendapatkan inovasi daerah yang sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang. Nah sekarang masalah saya pribadi datang ke Sente, melihat bagaimana pengelolaan di situ. Saya lihat bagaimana yang namanya gas itu digunakan. Bagaimana gas itu di-trap di ini. Semuanya itu sudah tidak ada lagi. Kalau itu kita bagaimana? Kemudian kota, apakah kota bisa melaksanakan TOS? Masih. Baik, waktunya habis. Baik, kita lanjutkan. Tenang, saudara Bapak Ibu semua. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan urut salah satu. Waktu 1 sampai silakan. Terima kasih. Saya tentu menghargai apa yang Pak Ketut Mandir dan Pak Cokodo Bagus katakan tadi. Tetapi saya mohon, rekaman saudara itu secara utuh saya dengarkan. Jangan gara-gara pilkada kita membohongi masyarakat dengan kata-kata yang tidak benar. Oke, lanjut, silakan. Dan tentu Oke, lanjut. Baik. Dan tentu kemudian kepada Cokodo Bagus, bukan inovasi ini masalah undang-undang Pak. Ini sudah diakui oleh Menpan RB, Kabupaten Kelungkung masuk 2 inovasi, yaitu beli mahal jual murah, dan TOS itu sudah masuk inovasi Menpan RB 99. Bapak tidak bisa membohongi apa yang kami katakan, karena ini data, ada PJS, ada DPRD, ya. Dari datanya semua ada, ini tidak bisa dibohongin, ya. Oleh sebab itu tolong saudara hati-hati, jangan membohongi masyarakat. Baik, masih ada waktu, silakan. Masih ada waktu, oke, tidak dipergunakan. Baik, Cukup. Itu tadi. Baik Bapak Ibu yang terhormat dan para hadirin dan juga pemirsa dimanapun berada. Jadi itulah tadi, harap tenang, itu tadi sudah saling bertanya dalam segmen ini, dan kita akan kembali sebentar lagi untuk memasuki segmen 5 atau segmen terakhir. Dan kepada kita semua, mari kita beri aplaus yang meriah kepada kedua pasang calon. Baik, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.